Dan pemirsa, untuk membahas apa yang menyebabkan seseorang bisa menjadi pembunuh berantai dan apa saja faktor pendorongnya, kami bergabung bersama dengan pakar psikolog forensik, ada Reza Indragiri Amril bersama kami. Pak Reza, kasus ini bermula dari adanya satu keluarga meninggal dunia di Bantar Gebang, kemudian ini terus meluas sampai dengan akhirnya ditemukan ada 9 korban yang menjadi korban pembunuhan dari Wawon CS. Sebenarnya apa yang membuat seseorang bisa begitu tega melakukan pembunuhan sampai dengan beruntun seperti ini, Pak Reza? Paling tidak ada 4 motif dominan yang melatar belakangi kenapa kemudian seseorang atau satu kelompok melakukan tindakan pembunuhan majemuk atau multiple killing. Saya memilih untuk tidak mengelaborasi karena khawatir akan justru menginspirasi pemirsa untuk secara salah menjadikan ini sebagai pembelajaran. Kalau saya ingin mengatakan dari apa yang dikatakan tadi oleh reporter Metro TV, ada pesugihan dan sejenisnya, maka ada 2 hal yang paling tidak perlu untuk didalami. Pertama, motif profit alias untuk mendapatkan manfaat instrumental dari aksi kejahatan. Atau yang kedua, adakah kemungkinan ada kondisi khas secara psikologis, kondisi khas secara psikiatri yang ada pada diri terutama sekali Wawon untuk memastikan apakah yang bersangkutan itu berpola pikir laiknya manusia kebanyakan atau justru dia adalah manusia yang dia harus dipandang secara berbeda. Jadi sekali lagi, ada kemungkinan motif yang normal, yang instrumental yaitu mendapatkan harta, atau kemungkinan ada motif lain yang jangankan kita, yang bersangkutan pun belum tentu sungguh-sungguh mampu untuk menjelaskan karena berkaitan dengan kondisi khas tertentu secara psikologis atau secara psikiatri. Ada kemungkinan ini juga ingin menguasai harta dari tiap korban. Tapi kalau kita lihat kasusnya, diduga perilaku Wawon membunuh ini sudah dilakukan sejak tahun 2020 dan dilakukan begitu terstruktur, bahkan sampai dengan ada korbannya dikuburkan, dicor seperti itu. Begitu terstruktur seperti itu. Apakah memang tendensi seperti ini mengapa bisa terjadi, Pak Reza? Menurut saya, Wawon atau mungkin teman-temannya juga bisa dikategorikan sebagai residivis. Betapapun mereka belum pernah keluar masuk penjara, tapi karena mereka sudah berulang kali melakukan perbuatan pidana, maka sekali lagi mereka sebetulnya bisa disebut residivis, namun dengan parameter yang memang berbeda. Nah, kalau kemudian kita bicara para pelaku ini sebagai residivis, diketahui untuk perbuatan pidana yang disertai dengan kekerasan, ada 8 faktor yang dominan. 4 diantaranya faktor yang paling kuat, 4 faktor diantaranya adalah faktor yang relatif ringan atau lemah. Nah, 4 faktor yang paling kuat dari 8 faktor tersebut adalah pertama, riwayat kejahatan. Bahwa karena yang bersangkutan sudah melakukan kejahatan sebelumnya, belajar dari situ, mengenal strategi jitu untuk menghilangkan barang bukti dan seterusnya, maka ini semakin lama semakin cerdas, semakin mapan untuk melakukan aksi kejahatan sebagai cara untuk misalnya untuk mengatasi persoalan sehari-hari. Yang pertama, riwayat kejahatan. Yang kedua, adanya pola kepribadian antisosial tertentu. Ini juga harus didalami. Yang ketiga adalah apa boleh buat, tampaknya pelaku atau para pelaku memang selama ini mengembangkan sikap pro kejahatan. Kenapa mereka mengembangkan sikap pro kejahatan? Faktor yang keempat, karena mereka berada dalam lingkungan sosial yang suka tidak suka justru memang mengkondisikan menjadikan kejahatan sebagai cara untuk memecahkan masalah mereka. Nah, itulah 4 faktor utama yang melatar belakangi mengapa mereka menjadi residivis. Seberapa jauh teori ini bisa diterapkan tentu saja harus dikaji terhadap Wawon dan juga terhadap para sejawatnya. Satu hal yang menjadi salah satu dugaan modus yang digunakan Wawon ini adalah dia merasa dirinya orang yang berilmu dan juga bisa melakukan hal-hal supranatural seperti mentransfer, menggandakan uang, mentransfer ilmu. Apakah artinya ini Wawon ini merasa powerful sehingga ketika membunuh dengan merasa dirinya berilmu ini dia tega untuk dapat melakukan pembunuhan? Lebih tega. Itu sebabnya tadi saya katakan, adakah kemungkinan pada diri Wawon ini terutama terdapat kondisi khas tertentu, abnormalitas tertentu, kelainan tertentu yang harus didalami oleh para penyidik. Namun, saya sebetulnya enggan untuk membangun spekulasi adanya psikotik atau sejenisnya pada diri Wawon. Kenapa? Karena sekali saja kita berikan sebutan psikologis atau sebutan psikiatri tertentu, maka sengaja tidak sengaja justru seolah-olah kita akan memberikan ruang, memberikan celah kepada yang bersangkutan untuk memanfaatkan pasal 44 KUHP, yaitu dinyatakan tidak bertanggung jawab terhadap perbuatan pidana mereka karena dianggap misalnya tidak waras atau punya penyakit jiwa. Karena itu, betapapun sesaat lalu saya menyebut kemungkinan adanya kondisi khas tertentu, namun untuk kepentingan penegakan hukum, sebagai bentuk dukungan saya terhadap otoritas kepolisian, pada diskusi ini saya tetap memilih untuk berasumsi bahwa Wawon dan teman-temannya adalah orang yang waras, orang yang sehat, orang yang rasional, orang yang cerdas, orang yang memikirkan secara matang
bagaimana melakukan pembunuhan dan menghilangkan barang bukti. Hanya dengan asumsi semacam itu, maka Polda Metro Jaya akan bisa terdorong atau akan bisa terdukung untuk menyelesaikan kasus ini hingga tuntas nanti. Kalau faktor ekonomi bagaimana Pak Reza? Karena diketahui Wawan juga ternyata memiliki hutang yang cukup banyak. Apakah memang untuk dapat melunasi hutang-hutangnya ini juga menjadi satu faktor pendorong melakukan aksi-aksinya? Kalau memang yang bersangkutan punya hutang, lalu melakukan kejahatan untuk mendapatkan uang guna membayar hutang tersebut, maka sesudah yang tadi saya katakan, motif instrumental. Bagaimana seseorang melakukan aksi kejahatan untuk mendapatkan manfaat tertentu. Tidak ada hubungannya dengan perasaan amarah, benci, sakit hati, tapi sekali lagi kejahatan dilakukan untuk memecahkan masalah sehari-hari yang dalam kasus ini tampaknya masalah tersebut adalah masalah keuangan. Kalau kita lihat dari perilaku keseharian di masyarakat juga, Wawan ini juga beberapa kali menikah, bahkan beberapa istrinya ini masih memiliki ikatan darah. Apa yang menyebabkan dalam sebuah keluarga ini bisa menikahkan dengan salah seorang yang memiliki masalah seperti ini? Perilaku apa ini di tengah sosial masyarakat, Pak Reza? Inilah lingkungan sosial yang saya sebut tadi mendukung bagi terbentuknya perilaku jahat. Inilah lingkungan sosial yang mendukung bagi terbangunnya sebuah relasi menyimpang. Suka tidak suka, ternyata berdasarkan riset, sebuah situasi sosial semacam inilah yang sekali lagi memang mendukung bagi munculnya perilaku residivisme, alias pengulangan perilaku jahat. Karena yang bersangkutan tidak bisa keluar dari lingkungan yang memungkinkan baginya untuk belajar secara lebih konstruktif, belajar tentang norma, belajar tentang nilai keadaban dan sejenisnya. Tapi dia terperangkap, dia terkunci, atau tepatnya dia mengunci dirinya secara sengaja untuk berada dalam sebuah lingkungan sosial yang sekali lagi mendukung berkembangnya relasi menyimpang, mendukung berkembangnya perilaku kejahatan. Baik, Pak Reza, polisi akan segera melakukan olah TKP. Kemudian Anda mungkin memiliki hal-hal atau saran bagi polisi, apa yang perlu dicermati dalam olah TKP yang dilakukan? Kalau olah TKP saya tidak bisa berkomentar banyak, tapi yang saya katakan adalah karena yang bersangkutan menyebut-nyebut tentang kekuatan supranatural dan seterusnya, sementara tadi sempat saya utarakan tentang adanya kemungkinan kondisi khas tertentu pada diri Wawon, maka menurut saya keterangan yang disampaikan Wawon tetap harus digali, tetap harus dicermati, tetap harus disikapi dengan skeptis, karena tidak terlalu kemungkinan dia terus saja mengutarakan kedustaan. Kalau dia terus saja mengutarakan kedustaan atau kebohongan, maka tidak terlalu kemungkinan sesungguhnya ada lebih banyak korban lagi yang sudah dimangsa oleh Wawon. Nah, itulah tugas yang menurut saya tidak ringan, yang tentu saja tetap dengan optimis saya semangati teman-teman di Polda Metro Jaya untuk mencari tahu berapa banyak sesungguhnya korban yang sudah dihabisi oleh Wawon dan teman-temannya.